Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita bisa berkumpul di sini. Nama saya Muhammad Ibtul Alimi. Di sini saya akan membawakan ceramah tentang keberlangsungan pendidikan Indonesia di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas lebih lanjut tentang keberlangsungan pendidikan Indonesia di masa pandemi COVID-19, saya akan mengajak hadirin sekalian memahami apa sebenarnya arti pendidikan itu. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga pendidikan dan menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Pendidikan bisa kita dapatkan mulai dari rumah, sekolah, serta dalam lingkungan masyarakat. Pada teks ini, saya akan memfokuskan pembahasan ke pendidikan yang berada atau didapatkan di sekolah. Di masa pandemi ini, banyak sekali aktivitas yang terhambat. Salah satunya proses belajar mengajar yang mana kita bisa mendapatkan pendidikan dengan itu. Pertanyaannya adalah, masih berlangsung dengan efektifkah pendidikan Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini? Semua jenjang pendidikan baik PAUD, SD, SMP, SMA, maupun dunia perkuliahan tidak dapat menjalankan pendidikan di ruang kelas. Berbagai metode pembelajaran ditawarkan agar proses perkuliahan dan pembelajaran bisa tetap berjalan di tengah wabah yang menyakit ini. Hingga saat ini, belum ada metode yang memadai dalam menjalankan aktivitas pembelajaran yang efektif, efisien untuk keberlangsungan pendidikan yang berkualitas di tengah wabah COVID-19 ini. Saya sebagai murid dapat merasakan langsung dampak yang diakibatkan oleh wabah COVID-19. Menurut pendapat saya, tidak semua murid bisa memahami materi dengan baik, hanya dengan membaca atau mendengarkan video pembelajaran. Beberapa murid harus bertatap muka dengan pembicara atau melakukan diskusi dengan pembicara, yang mana hal tersebut bisa kita dapatkan pada pembelajaran offline, serta untuk beberapa pelajaran yang membutuhkan praktek seperti olahraga, seni budaya, serta mata pelajaran yang memerlukan praktikum di laboratorium hanya bisa kita dapatkan pada pembelajaran offline. Hal tersebut merupakan hal yang tidak sepele dan sangat berdampak kepada murid tingkat akhir seperti kelas 6 SD, 3 SMP, beserta 3 SMA. Murid tingkat akhir sekolah memerlukan pembelajaran yang lebih intensif dibanding dengan murid tingkat sekolah lainnya, karena mereka akan menghadapi banyak ujian. Oleh karena itu, dampak dari COVID-19 ini amat dapat dirasakan oleh murid-murid tingkat akhir. Lalu bagaimana solusinya untuk menghadapi situasi yang sulit ini? Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk mencari alternatif dalam hal kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan cara memberlakukan pembelajaran online atau daring, dan juga memfasilitasinya dengan cara memberikan paket internet gratis untuk pembelajaran online. Walaupun hal tersebut tidak se-efektif dan se-efisien kegiatan belajar mengajar secara offline, setidaknya pemerintah sudah melakukan upaya sebaik mungkin dalam mencari alternatif kegiatan belajar dan mengajar. Hal tersebut juga tidak akan berjalan dengan baik dan lancar jika kita sebagai subjek yang ditunjukkan tidak memanfaatkan dengan baik. Kita sebagai murid harus memanfaatkan sebaik mungkin fasilitasnya yang diberikan oleh pemerintah, sekolah, serta guru-guru kita. Jika kita hanya terus-menerus mengeluh dan mengkritik, hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Daripada terus-menerus mengeluh, lebih baik kita menggunakan waktu kita untuk beradaptasi dengan situasi ini
lalu menjalankannya, bukan? Maka dari itu, jadilah murid yang bijak dan cerdas dalam menyikapi segala sesuatu.